Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan gua Agung Tau, dan di video kali ini gua akan membahas tentang sekularisme. Apakah sekularisme itu memang menjadi salah satu hal yang penentu bahwa negara itu maju atau tidak, gitu kan? Nah, karena hal ini menarik karena ada penelitian yang membuktikan bahwa dengan sekularisme maka negara itu bisa maju, dan jika negara itu religius maka negara itu susah untuk maju, gitu kan? Nah, apakah hal ini benar? Begitu kan? Maka kita akan membahasnya langsung saja. Jadi dicatat bahwa dalam penelitian itu disebutkan bahwa 10 negara atau 10 negara yang maju adalah negara yang menerapkan sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu adalah ajaran atau ideologi yang membedakan antara memisahkan antara agama dengan kehidupan, gitu kan, dengan kehidupan realita. Nah, apakah itu benar, gitu kan, bahwa sekularisme itu memang membuat negara itu menjadi maju? Contohnya, gitu kan, di situ disebutkan bahwa negara Jepang, gitu kan, atau negara Amerika Serikat, Norwegia, Jepang, gitu kan, apakah mereka sekularisme? Ya, betul, mereka sekularisme. Sekularisme itu yaitu memisahkan antara agama dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu kan. Namun jika kita lihat lagi, ditelusuri lagi di negara Jepang, bahwa Jepang itu bisa kita katakan religius. Kenapa? Karena negara Jepang itu terkenal dengan kerja yang disiplin, gitu kan. Cara kerjanya mereka disiplin, mereka mengenal budaya malu, gitu kan. Jika melakukan kesalahan mereka malu, gitu kan. Terus mereka patuh terhadap perusahaan, gitu kan. Mereka saling menghormati dan saling menghargai antara satu dan sama lain. Nah, itu merupakan ajaran yang disebut Bushido, ya. Yang mana ajaran Bushido itu berasal dari ajaran-ajaran atau pada dasarnya itu dari agama atau agama Shinto, gitu kan. Agama Shinto yang mana agama Shinto itu memang identik atau memang berasal dari Jepang, gitu kan. Bukan berarti karena mereka negara sekuler enggak. Jadi mereka itu sebenarnya tidak sekuler, gitu kan, Jepang itu. Karena jika dilihat dari ethics religionnya, bahwa apa yang mereka lakukan dalam bekerja seperti disiplin waktu, patuh terhadap perusahaan dan lain-lain itu memang merupakan dari Bushido, yang mana Bushido itu dasarnya pada agama Shinto, gitu kan. Jadi anggapan itu sudah terpatahkan bahwa Jepang itu maju karena sekularisme. Tidak, gitu kan. Bisa kita katakan tidak, gitu kan. Kalau misalkan teman-teman mau menyanggah, silahkan komen di bawah, gitu kan. Nah, kemudian ada lagi ya, apa ya, Oke, jika kalau begitu, bagaimana dengan Indonesia, gitu kan? Indonesia yang kita tahu bahwa kita menganut ideologi Pancasila. Apakah benar kita menganut ideologi Pancasila, gitu kan? Nah, jika kita tarik ke belakang, Indonesia itu merdeka dengan ideologi Pancasila. Memang pada dasarnya rumusan Pancasila dicetuskan oleh tiga tokoh, yang mana adalah Mr. Supomo, Soekarno, dan satu lagi lupa. Pokoknya 3 orang itu yang mencetuskan bahwa mencetuskan nilai-nilai dari Pancasila. Nah, dan yang paling diterima itu kalau tidak salah yang Muhammad Supomo, Mr. Supomo, gitu ya. Saya lupa, pokoknya yang mendekati lah, gitu kan. Mendekati yang Pancasila sekarang, gitu kan. Cuman pada Piagam Jakarta ketuhanan Pancasila pertama itu diganti, kalau nggak salah, yang menegakkan syariat Islam itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan karena pada waktu itu, ya bukan pada waktu itu ya, Indonesia itu memang tidak hanya agama Islam doang, gitu kan, yang ada di sini. Bukan hanya agama Islam doang. Jadi pada Piagam Jakarta, kalau tidak salah, Muhammad Hatta ya
yang lainnya itu mengubah dari menegakkan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena itu lebih adil atau lebih fair buat agama yang ada di Indonesia, yang karena kita tahu bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui sampai sekarang itu kan. Ada Islam, Katolik, Protestan, kemudian Konghucu, Buddha, Hindu kan. Nah, apa benar kita menganut ideologi Pancasila secara murni gitu kan? Jika kita lihat di pemilu memang benar kita memang menggunakan pemilihan umum, memilih tokoh atau memilih ketua atau memilih wakil seperti gubernur, presiden, DPR, itu memang menggunakan cara sistem demokratis ya, itu pemilihan umum gitu kan. Namun apa kayak semuanya dilakukan secara demokrasi? Nah, kita lihat ketika pada zaman dahulu, pada orde apa ya, orde lama gitu kan, orde lama yang masih dipimpin oleh Soekarno gitu kan, atau presiden pertama. Nah, bentar ya, seharusnya gua ambil kiri, cuma agak susah. Oke. Nah, pada orde lama itu kita menerapkan ideologi Pancasila kan. Namun pada penerapannya pada waktu itu lebih ke komunisme, bener gak? Lebih ke demokrasi terpimpin gitu kan. Tulisannya demokrasi dan terpimpin. Nah, dan hal itu memang lebih mengarah kepada komunisme, bener gak? Nah, jadi apakah Pancasila itu benar-benar Pancasila dan demokratis itu memang benar-benar demokratis? Nah, itu orde lama gitu kan. Wajahnya memang demokratis Pancasila, namun isinya komunisme gitu kan. Seperti itu. Yang kedua adalah orde baru gitu kan, orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto gitu kan, mungkin ya. Nggak mungkin emang iya. Presiden Soeharto itu lebih ke liberalisme, benar gak? Yang mana Indonesia lebih condong kepada Amerika Serikat gitu kan, dari mulai ideologinya gitu kan. Dan sekarang demokrasi era reformasi itu ya yang sekarang ini kita lihat memang pemilu itu, gua udah bilang tadi bahwa pemilu itu memang menggunakan sistem demokrasi, namun pada kampanyenya tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi gitu kan. Kita lihat kampanyenya ada money politik gitu kan, ada pemaksaan gitu kan, terus ada banyak hal yang memang tidak demokratis gitu kan. Terus pengambilan keputusan oleh pemerintah gitu kan, kadang-kadang tidak melibatkan rakyat gitu kan. Apakah itu demokrasi? Tidak. Mungkin lebih ke ya gitulah. Nah, terus kita lihat lagi kepada pembahasan awal, yang mana jika Indonesia menggunakan, ya besok kita menggunakan ideologi sekularisme gitu kan, kita akan memisahkan ajaran agama dengan kehidupan berbangsa dan bernegara gitu kan. Apakah Indonesia akan maju gitu kan dalam waktu dekat, atau Indonesia akan maju dengan ajaran sekularisme? Nah, jika kita lihat lagi pada pembahasan demokrasi barusan, jika orang-orang yang di dalamnya atau isinya masih itu aja, misalnya kayak tadi emang sih namanya demokrasi Pancasila, tapi isinya berubah-ubah kan, tidak Pancasila gitu kan, tidak murni Pancasila. Nah, ini juga sama mengenai agama gitu kan, sekularisme. Kalau misalkan kita menggunakan sekularisme,
ya sebenarnya orang-orang kita itu tidak religius amat gitu kan. Kenapa? Karena ya kalau religius nggak mungkin ada sampah di mana-mana gitu kan. Tidak mungkin ada demo yang menghambat orang-orang untuk bekerja gitu kan. Orang-orang yang demo itu biasa kadang-kadang kemarin kita lihat mencabut pohon gitu kan, merusak fasilitas publik gitu kan. Apakah itu mencerminkan nilai agama? Tidak sama sekali gitu kan. Terus kemudian cara kita bertutur kata, terus cara kita beretika dengan orang lain, apakah kita religius? Tidak kan, maksudnya masih banyak hal yang perlu kita benahi gitu kan. Jika kita pengen disebut secara utuh malah orang religius itu susah gitu kan, karena kita menyadari bahwa kita tidak religius. Misalkan tadi yang gue bilang demo gitu kan, wah demo kita harus menegakkan syariat Islam gitu kan, kita harus bisa menegakkan syariat Islam dan mengganti ideologi Pancasila gitu kan di negara ini. Demonya seperti itu. Nah, di situ banyak pelanggaran ya. Yang pelanggaran yang pertama tentu saja itu mengubah negara yang ingin mempunyai niat mengubah negara yang sah dengan cara kebatilan gitu kan. Karena demo itu kan gua udah bilang tadi cenderung merugikan orang-orang sekitarnya gitu kan, dan itu tidak religius sama sekali. Namun jika kita dilihatnya sudut pandang dari orang luar gitu kan, dari Amerika misalkan, wah Indonesia sangat religius karena mereka berdemo masalah untuk penegakan syariat Islam. Nah, ya kan, kalau kita lihat dari sudut pandang lain, maka kita disebut religius. Namun pada dasarnya kita jika melakukan hal demo-demo itu, kita sudah melanggar ajaran agama Islam. Apakah itu disebut religius? Tentu saja tidak gitu kan. Jadi kesimpulannya, sekularisme membuat negara maju itu buat gue itu nggak make sense ya kalau gue bilang, karena ya jika isinya kita belum berubah, jika SDM-nya kita masih itu aja, terus pemikirannya masih itu aja, ya apapun ideologinya yang kita ingin terapkan ya masih bakal gitu-gitu aja gitu kan. Jadi sebaiknya kita fokus kepada pengembangan sumber daya manusia. Kita mencari cara supaya pendidikan itu terus diperbaiki sehingga menjadi tepat gitu kan pengaplikasiannya buat orang-orang dan buat masa depan bangsa. Oke, gitu aja video dari gua Agung Tao, dan sebentar lagi gua akan nyampe. Terima kasih buat yang mendengarkan. Gua Agung Tao. Assalamualaikum.